roh penolong. Dia yang akan menolong, sehingga ketika kita bertanya di dalam hati, ini Alkitab ini benar nggak? Atau ini hanya sebuah karangan manusia? Atau ini hanya sebuah dongeng saja, cerita-cerita tentang Yesus maupun juga tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Tetapi ketika kita benar-benar percaya pada Kristus, kemudian syarat utamanya itu adalah mau dibaptis, maka Roh Kudus itu nanti akan dicurahkan. Jadi ya Roh Kudus itu yang akan memvalidasi, verifikasi kebenaran daripada sebelum kita berbicara iman kepada Yesus, mengajarkan ajaran Yesus, sebelum itu kita masih dari basic sekali nih. Yang faktanya ada sebuah kitab yang di dalam kitab itu ada isi perjanjian lama, perjanjian baru yang Anda imani sebagai kitab suci, betul kan gitu? Oke. Sementara Anda pun pasti tahu bagaimana sampai buku itu bisa ada. Saya yakin Anda tahu. Ya kan? ya, Betul tidak? Nah, Ya, ada yang menulis, penulisnya itu bukan cuma satu orang, betul kan? benar. Nah, dari sekian banyak tulisan-tulisan itu, yang sebagai pemegang otoritas tertinggi untuk menjelaskan kepada manusia terkait apa yang dia berikan, yang sudah ditulis, adalah Allah itu sendiri, menurut Anda tadi kan? Gini, saya kasih mudah aja. Di dalam Judaism, ada namanya otoritas para rabi untuk menjelaskan Torah. Ya. Di Katolik pun ada. Anda Katolik apa Protestan? Saya Protestan. Oke, di Katolik pun ada otoritas yang menjelaskan tentang Alkitab. Islam ada otoritas untuk menafsirkan, menjelaskan Al-Quran itu dari para mufassir, para muhaddis. Nah, sehingga kita punya standar ketika kita mengatakan ini salah, ini benar, ada otoritas, karena semua ke sana. Nah, dalam Kristen, otoritas Anda katakan kepada yang Allah tadi, sang sumber itu. Bagaimana caranya itu? Allah memberikan verifikasi terhadap tulisan-tulisan yang sudah ada hari ini. Gimana caranya? Terus kapan? Silakan. Iya, jawabannya masih tetap yang tadi, Bang. Jadi yang menyatakan kebenaran daripada Alkitab itu ya Roh Kudus itu yang ada dalam diri kita. Memang sulit kita untuk menyampaikannya karena kan roh ini kan tidak bisa kita lihat, tetapi hikmat itu ada di dalam diri kita. Sehingga ketika kita membaca Alkitab ini maksudnya apa ya? Nasihatnya apa kira-kira? Teladan apa yang ingin disampaikan dari tokoh Alkitab ini? Tetapi ketika kita mohon kepada Tuhan sebelum membaca, kita mendapat hikmat penjelasan sendiri. Sama seperti kayak ini abang hari ini menanyakan saya terkait misalnya ayat ini. Ini kira-kira apa maksudnya ya? Jadi apapun yang saya perkatakan, itu banyak itu bukan berasal daripada pendeta yang sudah pernah saya dengar. Enggak, sekalipun saya pernah mendengar ayat itu disampaikan, dijelaskan, ya toh. Tetapi izin sebentar. Bang Ar, mungkin pertanyaan saya salah. Mungkin Bang Ar bisa coba mudahkan gimana sih? Saya juga bingung mau ngasih pertanyaan yang mudah gimana lagi. Itu udah paham kalau saya. Tak kasih analogi lagi begini. Siapa sih sebenarnya yang memiliki kapasitas tertinggi, kuasa penuh yang tidak terbantahkan, apa tidak boleh dilebihi pada saat menjelaskan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Kalau kita ketahui kan Presiden Republik Indonesia contoh gitu kan. Nah, kalau di dalam kekristenan itu siapa gitu. Ini kan larinya nggak ke iman. Kalau tentang ke iman nanti ujung-ujungnya yaitu sudah tertulis sudah gitu kan itu. Nah, jadi siapa? Kalau coba cari literasinya itu ada itu PPAI kalau nggak salah ya. Penerjemah Alkitab Indonesia itu yang dibentuk oleh LAI sebenarnya ada. Coba dicari literasinya itu ada itu. Bukan yang saya tanya bukan penterjemah. Enggak, ini contoh maksudnya, Bang. Nah, itu tetap abang memberikan contoh itu nggak sesuai dengan saya ngerti yang dimaksud daripada tadi pembicara yang pertama tadi. Jadi maksudnya siapa orang yang mempunyai otoritas yang memang apa ya? Ini apa loh? Apa ya? Yang dia memang benar-benar orang yang memang
paham loh tentang sejarah terkait dengan Alkitab, kan kira-kira seperti itu, dan itu memang tidak akan diragukan lagi bahwa itu benar sehingga kamu yakin terhadap isi Alkitab itu. Udah, berarti otoritasnya bukan sama Allah, sama Bapa. Tadi Anda Ya. bilang otoritasnya Bapa. Sekarang Anda larikan otoritas itu ke orang. Yang mana yang benar? Enggak, maksudnya saya menanggapi yang tadi, yang siapa tadi, abang siapa tadi ya, dia memberikan analogi Oke. dengan yang tadi itu, kan nggak seperti itu ya pertanyaan abang Baik, itu loh. baik. Sekarang begini, kalau memang Anda katakan yang memiliki otoritas tertinggi untuk menjelaskan isi Bible itu adalah Allah, dan caranya adalah dengan mengirimkan Roh Kudus untuk membimbing setiap orang Iya, memahami dari apa yang dia baca, begitu ya? iya benar itu, Oke, tepat oke. sekali. Baik. Bagaimana dengan penulisnya sendiri, Lukas? Sudah baca Lukas 1 sampai 4? Iya, jangan hanya Lukas, semua. Enggak, kita contoh satu aja. Lukas, coba. Oke, Lihat iya. Lukas. Iya, dia dikaruniai Roh Kudus dan dia kan adalah orang yang siapa tadi? Lukas ya? Murid. Lukas nomor 1 sampai 4. Coba baca. Lukas berapa tadi? Lukas 1. Ya, Lukas 1. Ya. Oke, sebentar sambil nyari, saya informasi dulu kepada jangan lupa tetap layar teman-teman, dan juga jangan lupa ada tanda love di samping footage pojok kiri atas itu ditekan teman-teman biar kuat live-nya ya, gitu ya. Thank you teman-teman semuanya, dan juga jangan lupa di vote teman-teman kita yang ada di atas. Thank you. Lanjut, monitor standby. Dibaca Bang. Ayat berapa tadi Bang ya? 1 sampai 4. 1 sampai 4. Oke, saya baca. Pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan terbagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan padamu sungguh-sungguh benar. Pertanyaannya, Bang? Kita kan punya rangka diskusi dari awal tadi ya. Saya pikir nggak boleh keluar dari kerangka yang kita bangun ya. Sudah kita tetapkan pondasinya dari sebuah pertanyaan, dan Anda sudah memberikan jawaban atas itu. Bahkan Anda mengatakan ketika saya bertanya bagaimana cara Allah itu memverifikasi, dan pada akhirnya nanti akan memvalidasi itu sebuah tulisan dengan mengatakan mengirim Roh Kudus, ya. Iya, benar. Baik. Cara Allah memverifikasi tulisan itu adalah dengan mengirim Roh Kudus. Tapi tunggu dulu, Bang. Minta maaf. Maksud apa memverifikasi ini bagaimana? Apakah seperti buku? Misalnya buku kan, itu kan nanti ada tim editornya, kemudian Ya, kita bicara ada tim ini juga kan yang kelayakan gini, Bang. sebelum diedarkan. Itu maksudnya maksud apa verifikasi itu bagaimana? Oke, Anda yakin Bible kitab suci atau bukan? Firman Tuhan atau bukan? Ya, Bible dia Yakin? kan bukan. Iya, dengar begini, Bang. Jadi Coba. bicara Bible, kita bukan berbicara bahwa itu semua perkataan Tuhan, enggak, tetapi di dalam itu ada cerita, ada firman Tuhan. Kalaupun ada cerita tokoh-tokoh Alkitab, itu dijadikan teladan bagi manusia Kita supaya buang dia yang bisa cerita. hidup benar di mata Tuhan seperti itu. Simple, kita buang yang cerita. Anggap aja nggak ada ceritanya. Nah. Semuanya firman Tuhan. Ini pengandaian aja, kita buang. Nggak boleh pengandaian lah, karena memang Enggak. faktanya kan Alkitab bukan semuanya nggak firman Tuhan. Iya, anggap saja yang Alkitab Anda pegang ini semuanya firman Tuhan. Yang kisah-kisah dari orang itu kita singkirkan dulu. Ya, oke, Ya, ya. anggap aja seluruhnya. Nah, dan itu disampaikan oleh siapa? Firman Tuhan itu. Ya dari Tuhan. Ya disampaikan lewat ke siapa? Ya melalui manusia, nabi, para rasul. Oke. Apakah saat yang sama langsung dituliskan? Tidak. Tidak.
berarti ditulis setelah sang pembawa firman tadi itu tidak ada, benar kan? Tergantung Tidak. bang. Ya contohnya kalau Rasul Paulus ketika dia di penjara dia memberikan surat nasihat. Ya kan seperti Rasul Paulus, dia kan ketika dia masih hidup dalam pelayanan pun juga dia kan menuliskan surat kepada jemaat-jemaatnya baik di Korintus, di Roma. Jadi kan langsung dia tulis. Bahwa yang disampaikan oleh Paulus adalah firman Tuhan, betul? Pasti firman Tuhan. Oke, Bang Ar, ada nggak yang Paulus mengatakan segala tulisan itu bukan dari firman Tuhan? Ada nggak? Ada. Gimana itu? Ada itu. Ini Anda sudah kontradiksi ya dengan Bible Anda sendiri. Enggak Oke. apa-apa bang, saya senang ya diskusi ini kan ya siapa tahu ada hal yang nggak aku tahu dari abang, aku menjadi tahu ya kan, belum Baik. tentu ilmuku Ya. lebih banyak dari orang abang Baik, loh. baik. Oke ya. Artinya penulis ya itu sudah jauh daripada sang pembawa firman itu. Iya tadi yang Ya kan? pasalnya bang kita selesaikan satu-satu dulu. Iya. Tadi yang Ini sebenarnya 2 tidak masuk. Korintus 2 Korintus 11:17 kalau nggak salah. Ya. 2 Korintus. Coba 2 Korintus 11:17. Silakan dibaca. Tadi yang menjadi masalah buat orang abang apa? Terkait dengan ayat ini. Gini. Gimana ya cara? Aduh Bang Ar, coba. Oke, saya baca bang ya, saya baca ya. 2 Korintus 11 ayat 17 supaya jelas yang mau kita bahas ini. Apa yang aku katakan? 17 supaya kita bahas ini. Apa yang 17? Silakan bang. Kita bahas. Enggak. Bang Anca di mute dulu dong. Oke, thank you. Lanjut Bang G2M. Iya, saya baca bang. Ya, lanjut. Oke. 2 Korintus 11 ayat 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Jadi maksudnya perkataan ini bang ya? Baik. Begini. Poinnya adalah begini. Iya. Siapa yang memverifikasi mana tulisan firman, mana bukan tulisan firman? Kemudian yang memiliki otoritas untuk membedakan ini loh firman Tuhan, ini bukan, siapa di dalam kekristenan itu? Silakan. Saya mau menjelaskan bagaimana lagi. Jadi Alkitab ini kan bang seperti yang saya katakan tadi kan, kalau abang mendefinisikan bahwa firman Tuhan itu berarti nasihat-nasihat perkataan perintah yang berasal daripada Tuhan, tapi Alkitab kan semuanya kan nggak berisi seperti itu. Tetapi kan Alkitab ini kan menjadi dasar keimanan Kristen untuk hidup benar di Itu hadapan Tuhan. masalahnya Jadi di situ, Bang. iya maksud saya nggak Karena semua. dia dasar harus jelas. Berarti kalau dasar nggak jelas, pondasi nggak jelas, gimana kita mau bangun di atasnya? Ya tapi kan ini kan sudah jelas bang ada nasihat. Kejelasan sebuah kitab suci diukur dari apa? Bagaimana? Kejelasan dari sebuah kitab suci ukurannya apa? Kejelasannya. Iya. Ya kalau kita sebagai seorang Kristen ya kejelasannya itu orang yang menuliskannya ini dia kenal loh siapa yang tentang orang pribadi yang dituliskannya. Nah, itu Ya, para dia. murid, para- Itu dia. Sudah mulai Ya, paham kan? Sudah mulai paham kan? murid sama-sama dengan Yesus di masa itu dan mereka menuliskan segala pengajaran nasihatnya. Baik, tadi kan saya bilang, apakah itu ditulis saat pembawa wahyu itu, pembawa firman masih ada? Enggak, katanya. Betul, mereka hidup sejaman, sama-sama. Tapi penulisan yang sampai hari ini ada di tangan Anda itu ditulis jauh setelah kematian atau terangkatnya sang pembawa firman itu. Betul kan gitu? Nah, untuk meyakinkan bahwasanya benar itu tulisan itu sesuai dengan apa yang Yesus atau sang pembawa wahyu itu sampaikan, tentu harus ada validasi.
Ada verifikasi dari sang pewahyu tadi. Oke. Nah, sekarang singkatnya saja. apakah Anda bisa membuktikan? Saya tanya, apa Anda bisa membuktikan bahwasanya tulisan-tulisan yang ada hari ini semuanya benar? Apa standar benar salah menurut Anda? Kita bicara standar. Apa standar yang dipakai untuk mengatakan ini tulisan ini benar? Karena kita belum bicara fakta. Faktanya banyak. Dalam kekristenan ada 42.000 denom yang memakai Bible yang sama, tetapi berbeda dalam pemahaman dan penafsiran. Kita katakan penafsiran mana yang benar? Penafsiran siapa yang benar? Ya, karena tidak memiliki, tadi saya bilang, otoritas itu supaya bisa mengukur, kau salah, kau benar, kau salah, kau benar. Karena ada otoritas. Kalau tidak punya otoritas, kenapa harus saling menyalahkan? Itu maksudnya. Sementara sejarah penulisan Bible Anda jauh dari sang pembawa firman. Apalagi dengan pernyataan yang ada dalam Bible menurut Lukas, dia mendapatkan itu hasil penyelidikan dia. Oh bukan Bang, kalau dikatakan hasil penyelidikan sampai di sini saya nggak setuju. Mereka kan adalah saksi. Kemudian terkait dengan Paulus, meskipun dia bukan saksi, tetapi dia juga sekalipun nggak melihat secara langsung berupa cahaya, tetapi dia mendengar suara Yesus itu. Kemudian pertobatan dia pun juga kan karena diurapi oleh Roh Kudus. Bang, nggak bisa secara ilmiah kayak gitu Bang. Karena saya juga bisa mengatakan bahwa majalah Bobo itu firman Tuhan Bang. Ya, saya kalau seandainya majalah Bobo itu memang firman Tuhan, kalau memang memberikan damai sejahtera, iman Kristen itu kan seperti itu. Jadi kalau memang dia memberikan damai sejahtera bagi saya, kemudian ada damai Bang. Bobo dia Buktinya anak-anak kecil, ya kan? anak-anak kecil ketika dibacakan majalah Bobo sama ibunya, dia damai sampai tidur nyenyak dia. Beda Bang, damai itu. Oh, beda lagi. Ini kan konteks iman Bang. Udah bicara menilainya dengan standar iman. Saya pun bisa mengatakan demikian, Bang. Bobo itu kan hanya sebuah cerita yang menyenangkan bagi setiap pembaca. Tapi kan kalau firman, damai itu kan ketika kita ada permasalahan, pergumulan hidup, ya toh. Tetapi kita bisa tetap merasa tenang, kita optimis bahwa masalah bisa akan selesai karena pertolongan Tuhan. Ya itulah damai. Oke, Bang Ar, mohon maaf saya nggak bisa masuk lagi dalam pembahasan ini dengan dia terlalu lama karena sudah saya yakin nggak akan mungkin bisa dijawab. Mungkin Bang Ar ambil alih aja Bang. Jadi saya memang akan sulit menjawab Abang karena Abang memaksakan cara berpikir Abang. Oke, mohon izin. Aku sapa dulu ya, di sini ada teman-teman kita sapa dulu mulai dari Ustadz Arif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku sapa juga ada Bang Anca Jiji. Selamat pagi Bang Anca. Islam apa Kristen Bang? Islam Bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi. Bang Satria, Islam apa Kristen Bang? Bang Satria. Oke, thank you Bang Satria. Izin menurunkan ya kalau nggak ada suara Bang Satria. Oke, nah sekarang saya tanya tamu saya dulu nih. Tamu saya yang mau berdiskusi dengan Pak G2M, silakan. Saya akan masuk ketika teman-teman sudah menyerah nanti. Tapi di sini saya hargai tamu-tamu saya dulu. Silakan teman-teman. Siapa yang mau berdiskusi dengan Pak G2M? Menyatakan menyerah dulu, host. Saya menyerah. Oke. Menyerah ya, bukan untuk menjawab. Ya. Oke. Izin ya, kalau emang nggak ada, saya izin bertanya kepada Pak G2M. Gini Pak G2M, mohon izin, anggaplah saya menganggap Bapak pernah kuliah, kan gitu kan? Halo? Kuliah apa dulu nih Bang? Iya kuliah, pokoknya kuliah biasa. Iya. Sampai sekarang pun juga saya kebetulan masih kuliah ya. Oh iya, alhamdulillah. Di mana Bang? Pasca sarjana mana? Saya pasca sarjana di sini di Uncen di Jayapura. Oh, S2 ya? Iya, S2. Oh iya, mantap. Saya juga di Jayapura sekolah itu pernah. Mantap. Oke ya. Jayapura di mana Bang Abu? Tahun 99. Di sekolah mana Bang ya? Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah. Di jalan mana itu ya?
Di lingkaran AB kan SMA 1 kan lurus ke atas. Saya di iya, sebelah. benar. Sip. Oke, izin memberikan analogi ya Bang ya, boleh ya? Oke, siap Bang. Oke, karena abang ini kan kuliah juga, saya pikir juga bisalah saya ajak diskusi secara ilmiah gitu ya. Oke, kita masuk di tunggu. Nih, berisi nggak saya ini? Nggak kan? Tidak Bang, aman Bang. Oke, dikit ya. Tunggu. Tapi masih jelas kok suaranya. Iya, sabar. Tunggu. Nah, oke. Kebetulan Bang, izin ya. Saya juga lagi menyelesaikan ini saya. Disertasi saya. Kebetulan nih. Ya kan? Abang mungkin hampir menyelesaikan tesis ya kan? Oke. Nah, selama saya mengerjakan ini, kira-kira ada nggak proses pemeriksaan kebenaran? Ada nggak? Melalui dosen begitu. Ya dosen abang, masa tukang parkir Bang, gimana sih Bang ini? Iya, uji apa ya? Ya. Uji kebenarannya ya pada saat kita uji ya. Kalau abang ini tadi apa tuh? Mau disertasi ya? Ya, Tentu kan ada meja hijau nanti toh untuk bukan menyempurnakan meja itu. hijau. bukan Ya meja oke lah, anggaplah meja hijau, oke lah, terserah. Seperti itulah ya. Oke. Jadi intinya ada nggak proses pemeriksaan kebenarannya itu? Ada kan? Ada. Nah, proses pemeriksaan kebenaran itu disebut sebagai verifikasi, betul? Ya, betul. Nah, orang yang memverifikasi disebut sebagai Apa ya? Verifikator. verifikator. Nah, Kira-kira itu, Bang. betul sekali. Verifikator, orang yang memeriksanya itu. Oke, sepakat? Sampai sini? Ya, Oke. Ini bukan kitab suci, Bang. Yang bukan kitab suci saja ada pemeriksaan kebenarannya. Oke, ini bukan kitab suci loh ya, bukan. Ini hanya disertasi, bukan kitab suci. Yang bukan kitab suci saja ada pemeriksaan kebenarannya. Apalagi yang notabene kitab suci, sudah pasti ada pemeriksaan kebenarannya, pasti itu. Bener nggak? Logis nggak? tidak. Kalau jawaban saya tidak. Nggak bisa dong. Nggak bisa Bang. Nggak bisa disamakan itu. Kok nggak bisa? Oke, berarti lebih Karena ilmiah. kitab suci, Baik, bicara sabar. agama, berarti kan bicara Ya. iman dong. Suatu Baik, keyakinan sebentar. yang tidak bisa dilihat Sebentar. oleh orang dong. Sebentar, sabar. Berarti kita bisa simpulkan lebih ilmiah disertasi saya daripada Bible Anda. Sepakat? Iya, ilmiah sesuai dengan cara berpikir manusia kan. Tapi kan Iya. Tetapi Alkitab ini itu kan adalah akal pikiran Tuhan kan yang nggak bisa masuk dalam akal pikiran manusia. Jadi Oh, berarti ada- Tuhan ada gagal Tuhan membuat yang manusia memverifikasi paham. itu. Dan Ya, harus berarti Tuhan yang gagal. memverifikasi. Ya, berarti Tuhan gagal membuat manusia menjadi paham. Gagal ya Tuhan ya? Tapi firman Tuhan juga mengatakan Bang bahwa ilmu manusia, pengetahuan manusia termasuk kita yang sampai Enggak, pertanyaan saya, kira-kira Tuhan berhasil atau gagal membuat manusia paham tentang konsep ketuhanannya dia sendiri? Berhasil atau paham? Mam, Ah, kalau berhasil, ya sabar. Kalau berhasil, pertanyaan saya, perangkat apa yang digunakan manusia sehingga disebut berhasil? Jawab. Silakan. nggak bisa kita menggunakannya sesuai dengan nalar manusia, nggak bisa Bang. Enggak, tunggu. Tadi kan Anda bilang berhasil. Ini saya bertanya, yang bilang berhasil kan Anda, bukan saya. Sepakat? Sepakat. Pertanyaan saya, perangkat apa yang digunakan oleh manusia sehingga bisa dikatakan berhasil diterima oleh manusia dari Tuhan? Perangkat apa yang digunakan oleh manusia sehingga bisa dikatakan berhasil? Nah, perangkat apa?
Dia bukan perangkat, Bang. Tetapi saya menjawab sesuai dengan Alkitab ya. Jadi saya jawab dengan Alkitab. Dia bukan berupa perangkat, tetapi firman itu berhasil dilakukan oleh manusia. Iya dong, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Itu ketika manusia itu berbuah loh. Jadi dalam perjanjian baru itu dikatakan, ketika manusia berbuah dalam roh, itu suka kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Jadi ketika buah-buah itu ada dalam diri manusia, maka berhasillah Tuhan. Seperti Enggak, itu. pertanyaan saya, Bapak paham nggak pertanyaan saya arahnya kemana? Saya paham. Apa? Kemana arahnya kira-kira? Iya, kira-kira kan menurut Abang kan sesuatu perangkat apa yang bisa saya tunjukkan bahwa Tuhan itu berhasil loh. Iya, toh, Tuhan berhasil untuk terkait dengan Ya, ketika dia arahnya kemana itu? Arahnya kemana? Arahnya kemana? Kemana itu yang saya tanyakan perangkat itu maksudnya apa? Coba, arahnya kemana? nggak apa-apa Bang, jelasin kembali sudah Nang. Enggak, saya tanya Anda dulu. Kalau Anda nggak paham, baru saya jelasin gitu loh. Arahnya kemana dulu nih? Tadi kan Anda sudah menjawab, berarti kan Anda paham pertanyaan saya. Ya kan? Karena Anda sudah menjawab, berarti Anda sudah paham pertanyaan saya. Kalau nggak paham, silakan dicabut kembali jawaban Anda. Saya akan terangkan. Oke, Nah, simpel kan? Abang jelaskan kembali ya. Saya masih kurang paham. Baik. Saya mau tanya kepada Anda. Ini warnanya apa, Bang? Warnanya yang ini nih, warna yang ini. Nah, yang ini warnanya apa? Hijau. Perangkat apa yang Anda gunakan sehingga Anda bisa mendeteksi bahwasanya ini hijau? Mata. Pinter. Sekarang saya tanya kepada Anda. Perangkat apa yang mata Anda gunakan sehingga Anda bisa paham kalau ini hijau? Perangkat apa yang mata Anda gunakan sehingga bibir Anda bisa mengatakan hijau? Perangkat apa ini? Coba, silakan. Simple ini. Tadi kan sudah saya bilang mata. Terus apa lagi ya? Loh, Artinya perangkat mana lagi? saya sudah terima itu. Kan ganti pertanyaannya ini sekarang. Perangkat apa yang digunakan oleh mata Anda? Mata Anda. Tadi kan saya tanya perangkat apa yang Anda gunakan? Tapi bagian Mata. yang Oke, lebih sekarang saya spesifik tanya. lagi, kornea begitu. Loh, bukan gitu, Bang. Aduh, gimana sih, Bang? Ini kok nggak paham sih? Oke ya, dengerin ya, pelan-pelan ya, Bang ya. Nah, itu udah dibantu tuh teman-teman tuh. Udah dibantu sama teman-teman di bawah. Coba dicek. Nah, itu. Ah. Udah dicek? Oke, saya tanya balik. Saya tanya lagi. Perangkat apa yang digunakan oleh mata Anda sehingga mata Anda bisa menganalisis ini adalah warna hijau? Perangkat apa yang mata Anda gunakan? Saya nggak paham. Oke, saya terangkan. Saya jawab langsung aja ya daripada lama-lama ya. Saya bisa memahami. Tipping ini banyak sok pintar saja nih. Naik. Iya. Sabar, Pak. Iya, sabar. Nggak usah ditanggepin, Pak. Udah. Nggak apa-apa. Ya, oke ya. Kita di sini diskusikan santai, Pak. Andai pun kita nggak setuju, nggak apa-apa. Kan gitu kan? Betul nggak, Pak? Oke, lanjut. Santai saja. Oke. Siap. Perangkat apa yang saya gunakan bahwasanya ini adalah warna hijau? Perangkatnya adalah akal pikiran. Kenapa akal pikiran? Karena saya berusaha pertama sejak saya lahir saya berusaha mengetahui warna. Contoh ya, ini konteksnya warna. Oh, ternyata begini ini warna hijau. Kemudian dicatat dalam memori saya. Nah, supaya bisa dicatat dalam memori saya harus mempunyai akal pikiran. Akal pikiranlah yang bisa membuat bibir saya ini bisa mengatakan, oh ini hijau, oh ini putih. Saya paham bahwasanya akal pikiran saya menggunakan mata saya untuk mendeteksi itu. Setelah terdeteksi, dianalisis di otak saya. Betul? Betul nggak? Dianalisis, ada proses analisis di situ. Betul nggak? Yo, lanjut.
Ya, berarti perangkat yang digunakan adalah akal pikiran. Perangkat yang digunakan untuk memahami sesuatu, ya. Perangkat yang digunakan untuk memahami sesuatu itu adalah akal pikiran. Saya bukan berbicara hardware, saya berbicara software. Kalau berbicara hardware, ya tentu saja otak. Tapi kalau berbicara software, tentu saja akal pikiran. Bisa dipahami sama sini? Iya, lanjut bang. Oke, berarti akal pikiran saya lah yang membantu. Nah, itu satu. Oke, kita lanjut ke kitab suci sekarang. Ini kitab suci, andaikan ya. Ini Bible ya, andai Bible ya. Oh, Oke. lanjut. Oke. Pertanyaan saya sekarang. Kenapa Bible disebut sebagai kitab suci? Apa definisi kitab suci? Kita berangkat dari situ dulu. Definisinya apa? Silakan. Bang Ar, izin menambahkan, menguatkan saja izin. Siap. Silakan. Begini, Silakan. benar ya, sudah pemaparannya sudah benar. Seperti contoh tadi, akal adalah sesuatu yang dia tangkap, yang diproses oleh otak, dan itu merupakan pengetahuan. Namun objek yang ditunjukkan tadi itu adalah kesepakatan dan standar bahwasanya yang ditunjukkan itu namanya hijau. Walaupun pakai akal, pakai otak, tapi nggak ada standar yang mengatakan itu hijau, maka tidak benar kalau kita jawab itu biru. Betul. Walaupun kita sudah Sepakat. pakai mata, pakai akal, ya. Tapi karena ada standar, makanya disebut itu hijau. Lanjut Bang Ar. Siap. Terima kasih sudah ditambahin, betul ya. Terima kasih Aki Abu Hadid. Saya lanjutkan ya. Yosi diem dulu ya. Room saya bukan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya. Iya. Pagi. Yosi diem dulu ya. Gantian ya. Iya, shalom. Oke, saya diem dulu dong, gantian. Ini bukan room acak-acakan. Kalau Ardian sudah buka room, bukan room acak-acakan ini. Oke, sepakat? Oke, siap. Oke. Ini roomnya akademis, tenang aja. Iya. Nanti aja, gantian, jangan dipotong lah. Iya, enggak gini aku. Yosi ini diatur ini. Ya, silakan. Gini bro. Jadi gini, kita kan diskusi, kan namanya kan diskusi kan, benar nggak? Ya, kalau boleh diskusi lah dua arah gitu ya. Teman-teman bertanya satu pertanyaan, iya. Kita juga bisa bertanya satu pertanyaan, jadi dijawab satu. Ya, satu gitu. Pertanyaan, tapi saya habiskan dulu sampai dapat poinnya. Kalau satu pertanyaan belum dapat poinnya, karena pertanyaan itu pasti pertanyaan dijawab pasti mengandung pertanyaan, kan gitu sampai dapat poinnya. Intinya satu poin versus satu poin, itu sepakat saya. Nggak apa-apa bang. Iya, Bang jadi Yosi, gini. Bang Yoshinoya. Jadi gini. Nggak apa-apa, biar dia mau enggak. pencucian otak dulu. Nggak apa-apa bang. Lanjut bang. Siapa nih? Bang Ho. Iya, lanjut. siap. Otak, Oke. ya. Saya sudah tahu. Santai, arah Bang. Anda. Oke. Saya Santai, sudah tahu Yosi, metode yang santai. Anda gunakan itu. Iya, cuci otak dulu. Silakan. Siap. Kalau Bang Bang, Siap. silakan. Siap. Jadi Nggak apa-apa. Berarti sama dong. Gini bro. Berarti kita juga sama dong kayak gitu. Gantian udah Harus Yosi. kejar. Aduh. Oh, boleh. Iya, Nanti iya, silakan kejar ya. Iya. Nanti ya. Oke? Oke. Gitu dong. Iya. Sangat siap dikejar dong. Masa lanjut, Bang. nggak siap? Tanggung, Oke, tanggung. santai. Tanggung, ayo, sedikit Iya. lagi tuh. Oke ya. Oke, siap. Santai. Tenang. Oke, kita sekarang ke kitab suci. Jika disertasi saya saja butuh pemeriksaan kebenaran, kemudian Bible Anda tidak butuh pemeriksaan kebenaran, pertanyaan saya, apa ukuran benar dan tidaknya, dan dari siapa ukuran benar dan tidaknya itu? Silakan. Ada dua pertanyaan. Satu, apa ukuran benar dan tidaknya? Kemudian, dan dari siapa ukuran benar dan tidaknya ini, sehingga bisa kita pahami sebagai unsur yang logis. Karena kalau Anda ngomongkan soal unsur yang nggak logis, contoh, kita nggak bahas entitas yang tidak logis di sini. Bukan bahas entitasnya, tetapi konsepnya itu yang bisa kita pahami secara logis. Paham maksud saya? Paham nggak? Oke, konsepnya ya. Konsepnya harus logis. Kalau entitasnya nggak logis, itu urusan lain, bukan ranah ini. Paham maksud saya? Ya bang. Oke, silakan dijawab. Ada berapa pertanyaan saya tadi? Nggak apa-apa. Nanti saya rangkum saja. Enggak barusan ini loh. Pertanyaan saya ada berapa? Ada dua ya. Satu apa?
satu apa? Saya mau menyampaikan kembali. Saya sudah untuk menyampaikannya kembali. Enggak, pertanyaan saya kan 2. Kira-kira yang 1 atau 2 apa? Saya tanya apa tadi? Jangan-jangan Anda mau menjawab pertanyaan saya, tapi Anda nggak paham pertanyaan saya apa. Itu yang jadi masalah. Coba pertanyaan saya apa tadi? Saya bukan masalah paham nggak pahamnya. Cuma Ingat Bang, tapi ya. begini. Iya, saya ingat begini. Apa? Tapi saya memang hanya menyiapkan apapun pertanyaan abang sampai 5, jawaban hanya 1, Bang. Loh. Jadi kalau kita berbicara tentang keimanan, abang Saya nggak tanya soal Abang- itu. Abang meminta saya untuk menjawabnya itu harus bisa nalar kita sebagai manusia itu susah, Bang. Abang buat Bukan, disertasi, pertanyaan saya bukan Iya, itu tadi. Jawabannya, Bang. Loh. Abang kan meminta. Apa? Apa pertanyaan saya tadi? Coba saya tes dulu. Pertanyaan saya tadi apa? Coba Pertanyaan dari belakang. coba ulangi. Enggak gini. Coba ulangi pertanyaan saya. Ulangi. Silakan. Coba Abang kan meminta ulangi pertanyaan saya. intinya dari penjelasan awal sampai pertanyaan abang yang kedua, abang meminta bagaimana saya menjelaskan Alkitab ini yang merupakan firman Tuhan itu dengan Enggak penjelasan gitu, yang enggak gitu logis. pertanyaan saya. Ya, memang Bukan kira-kira itu. seperti itu kan, memang seperti Bukan itu. kok kira-kira Makanya gimana sih, abang Bang? menganalogikannya Jangan dengan kira-kira lah, disertasi. Bang. Itu Loh, saja kan punya enggak, tahap-tahapan barusan verifikasi, validasi, dan lainnya. Dengerin. Barusan saya kan tanya 2. Nah, tolong sebutkan dua-duanya. Tolong ulangi dulu pertanyaan saya. Setelah diulangi, saya bisa pastikan bahwasanya Abang ternyata ingat pertanyaan saya. Oh iya, betul itu pertanyaan saya. Silakan dijawab. Nah, baru gitu. Nah, 2 Saya ini hanya pertanyaan saya, ingat nggak apa? Saya hanya menyimpulkan narasi dari awal sampai pada pertanyaan abang. Abang Berarti ingin saya kan- membuktikan bagaimana Alkitab ini logis loh dalam Ini Abang ini nggak pikiran paham. manusia. Nggak paham Abang ini. Coba gini loh Bang. Paham, Usahakan saya kalau paham. diskusi. Oke, kalau paham apa pertanyaan saya? Abang kan ingin Coba saya sebutkan. menunjukkan kebenaran Bukan Alkitab bukan ini, itu, firman bukan Tuhan itu, ini bukan itu, bisa bukan itu. masuk Yang ke barusan, dalam manusia, kan itu. yang barusan yang saya sebut, tolong ulangi deh, tolong ulangi. Yang barusan saya sebutkan 2. Nah, apa pertanyaan saya? Pertanyaan abang meminta bagaimana cara saya menjelaskan Alkitab ini yang adalah firman Tuhan, Salah, yang bisa bukan masuk itu. akal pikiran sehat abang. Bukan Kuncinya di itu, situ. bukan itu pertanyaan saya. Kok bisa lupa sih? Oke. Saya tuh kadang heran ya. Tunggu. Gini loh ya Bang ya. Nih dengerin ya Bang ya. Dengerin Bang. Saya selalu Makanya mengajari Abang mahasiswa. diskusi, Dengerin dulu. panjang jadinya mumet. Dengerin dulu Bang, dengerin dulu Bang ya. Saya selalu mengajari mahasiswa saya di kampus untuk mencatat setiap apa yang sudah saya sampaikan menggunakan ballpoint. Saya sindir mahasiswa saya ketika dia tidak bawa ballpoint, tidak bawa buku atau tidak bawa laptop atau tidak mencatat di HP. Saya sindir seperti ini. Ada yang sudah beli pilok belum? Buat apa Pak Ardi? Buat nyatet pertanyaan saya di tembok. Mereka sudah paham. Oh iya siap Ardi, siap gitu. Jadi janganlah saya mengajari di sini seperti mahasiswa gitu. Jangan. Anda itu S2 gitu loh. Anda itu kuliah S2. Jadi haruslah Anda itu minimal kalau diskusi dicatat. Saya selalu mencatat apa pertanyaan dari lawan diskusi saya. Kalaupun saya nggak nyatat, berarti saya ingat. Gantian dong, Bang. Sebentar. Itu bikin saya mumet. Gantian bicara. Meskipun panjang, kan ada poin yang saya sampaikan. Ada poin di situ. Diskusi. Ini kan bukan mau kuliah kan? Abang Loh, jangan justru bawa kebiasaan abang mengambil waktu itu seperti di perkuliahan. Nggak bisa. Diskusi berarti kita harus 2 arah kemudian bagi waktu secara adil. Iya, kalau diskusi, kalau abang Seperti perkuliahan. Coba. Loh. Sekarang kasih Ya memang waktu saya 1 menit dengerin. saja. Abang sudah berapa Ya menit? tunggu, Sudah ada belum setengah jam. selesai. Sabar. Ya gini loh Bang, saya bawakan nilai-nilai ini, saya nggak peduli itu apa dari kuliah atau enggak. Yang penting nilai ini positif gitu loh. Sekarang saya tanya, positif nggak saya mengajari orang supaya mencatat pertanyaan? Positif nggak?
Di sini Anda Ayo. bukan mau mengajar, permasalahannya. Saya juga Tunggu, guru, Pak, Yosi. guru SMA. Yosi, Di sini bukan tempat kita mengajar, bukan. Ya Kita Anda memang berdiskusi, guru, gimana? Anda memang guru, tapi saya dosen. Makanya guru, saya ini mencetak guru. Jadi saya ajarin Anda, dengerin. Itu Anda kebalik, Bang. Saya yang membuat Anda jadi dosen. Itu ilmunya itu Loh, salah lagi. kok Itu bisa sih? potongan. Loh, Yang ya benar salah. itu Anda duluan diajar oleh guru, baru Anda mengajar orang lain. Itu Anda salah. S2 aja belum lulus. Dengerin ya, dengerin deh ya, Bang, dengerin, Bang, dengerin. kalau bicara Dengerin gimana dulu, orang dengerin yang dulu. Kita nggak boleh, Bang. Ya makanya dengerin dulu, dengerin dulu, dengerin dulu. Sabar, sabar, sabar. Tenang, 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 tenang. Saya ajarin yang positif silakan diambil, yang sekiranya salah nggak usah diambil. Sekarang saya tanya ya, sekarang saya tanya. Tolong ulangi pertanyaan saya yang 2 tadi. Silakan. Udah banyak sekali abang bicara, jadi nggak bisa lagi masuk dalam memori saya. Nah, nggak inget kan? Makanya kita bisa pastikan seseorang itu mudah menghafal atau tidak. Salah satunya dari ini. 1, 2, kita bisa pastikan orang itu bisa berdiskusi atau tidak. Salah satunya dengan cara berdiskusi yang seperti ini. Begitu. Nah, kalau abang nggak bisa diskusi, Abang terlalu banyak sita Gimana waktu sih? dari tadi. Ya, bagaimana orang nggak jenuh? kita waktu gimana? Dari tadi saya tanya, dari tadi lo ya, saya tanya pertanyaan saya, tolong ulangi, tolong ulangi, Ini tolong kan ulangi, bukan tolong ulangi. perkuliahan, Bang. Ini bukan perkuliahan. Saya nggak bahas terlalu banyak. Abang tanya Kalau apa yang ingin abang tanyakan terkait dengan keimanan Kristen. Kemudian beri waktu saya. Kalau perkuliahan, ya kalau ini perkuliahan, saya suruh abang tanya saya terus karena saya dosennya. Tapi ini bukan perkuliahan, makanya kita tanya jawab gitu loh. Saya bertanya dulu, saya harus dapat 1 poin dulu. Setelah 1 poin, nanti giliran Anda bertanya kepada saya. Anda harus dapat 1 poin dari saya. Adil, clear, gitu loh. Kalau abang nggak ingat pertanyaan saya, bagaimana cara abang menjawab pertanyaan saya? Saya bukan Coba. nggak ingat, tapi saya sudah bisa menyimpulkan narasi dan pertanyaan Anda. Oh, Arahnya ingat berarti tahu. bukan nggak. Sabar Yosi, sabar Yosi. Sabar, gua mute Yosi ya, jangan dibuka ya. Aku paling nggak suka kalau apa namanya ya. Kalau di room saya ini terjadi kekacauan yang nggak bisa diatur, aku paling nggak suka. Aku kalau udah bilang sabar Yosi, sabar. Nanti ada Ya, giliran begini, pasti saya jamin. Abang ulang pertanyaan abang apa, singkat, kemudian beri saya waktu. Selesai, begitu saja. Oke. Abang ulang, kemudian beri saya Sini. waktu. Kemudian kita bagi durasinya dong. Jangan nanti abang 10 menit, saya 1 Sabar, menit, saya sabar. jadi ngantuk. Oh gini, sabar. Oke, saya ulang ya. Makanya catat. Sekarang ambil bolpen dulu. Ambil bolpen. Saya nggak mau ngulangi berkali-kali. Ambil bolpen. Ada di bolpen kertas ada. Saya nggak mengenal Ambil ada. dulu, ambil dulu, Saya bisa ambil langsung dulu. menyimpulkan arahnya kemana Anda bertanya. Ambil ballpoint dulu. Ambil kertas. Saya tunggu. Ada. Ini ada bolpen, ada kertas. Ya. Saya nggak mengenal Udah ada, dicatat? ada. Udah? Sudah siap mencatat? Dari tadi memang sudah ada. Oke, kalau dari tadi sudah ada, kenapa dari tadi nggak dicatat? Saya cukup menyimpulkan apa maksud daripada narasi. Nggak bisa cukup menyimpulkan. Buktinya Anda nggak paham pertanyaan saya, kok cukup menyimpulkan. Buktinya Anda nggak paham pertanyaan saya, kok cukup menyimpulkan. Gimana ceritanya? Kan level Loh, kok level iya? kita bukan SD. 10 kata yang dikatakan oleh guru, 10 katanya itu ditulis. Tapi kalau level mahasiswa, 10 Gini, kata bro, yang disampaikan bentar. dosen, cukup 5 Bro, Adi, kata intinya Bro, yang Adi. kita catat. Aduh, parah ini. Coba Bang Yoshinoya, ingat nggak pertanyaan saya Pak Yosi? Coba ulangi pertanyaan saya. Ingat nggak? Iya, bentar. Jadi gini, Ingat Bro, nggak? Adi. Tunggu. Tadi kan- Ingat nggak pertanyaan saya? Tunggu. Ingat nggak pertanyaan saya? Ingat nggak? Iya, jangan makanya dari tadi kan gua bilang pasti di bawah Iya, banyak abang bicara di yang atas. terus Makanya dulu dengar orang satu bicara. orang. Iya, saya tanya Yosi. Kan benar saya bilang ke Yosi bawah. bantuin G2M nggak apa-apa. Iya. Pertanyaan saya, Iya, Yosi dengar, inget nggak iya. pertanyaan saya? Kalau Iya, abang dengar menguasai dulu, dengar diskusi ya dulu. bang host, lebih baik abang Coba nggak bro, keluar belajar kami, kalau selesai. diskusi. Jangan menang Dari sendiri bro. teman Coba dengar diskusi dulu yang saya lain. bicara. Loh, ya Boleh- saya boleh kasih nggak Anda saya bicara, tapi saya tanya dulu ke Yosi. Kira-kira Yosi ingat Iya. atau enggak? Kalau nggak ingat, selesai gitu loh. Dengar dulu. Saya mau tanya lain. Gini bro, tadi kan ada diskusi, ada Aduh, kesepakatan. ini Kalau kok malah tanya lain. Ini gimana Yosi? Nah, bentar. Ya, gini dong bro. Kok kamu selalu menang sendiri gitu? Maksudnya harus Iya. Loh, enggak, aku masih Dia fokus. hanya Gini ya, menggiring. gini ya. Iya, menggiring, mencari Gini. kelemahan kita, supaya orang-orang Loh, memang mendengar itu bahwa memang Anda- itu lemah. Memang itu lemah itu. Anda yang menunjukkan kelemahan Anda di kita. Tidak dong. Anda sendiri yang menunjukkan kelemahan di saya. Bukan
saya yang membongkar kelemahan Anda, bukan. Tapi Anda sendiri yang menunjukkan bahwasanya Anda ingatannya lemah. 1, 2. Anda nggak bisa diskusi. Kalau Anda bisa diskusi, pasti Anda catat. Gitu loh. Itu makanya datanya. Kalau udah tahu ingatannya lemah, dengerin Yosi. Kalau udah tahu, dengerin dulu. Kalau udah tahu ingatannya lemah, nggak usah disuruh dong, dicatat dong. S2 kok nggak nyatet, gimana ini? Gimana tuh? Kita bukan level anak SD SMP. Ya kalau bukan level anak SD SMP harusnya nyatet, nggak usah disuruh. Kalau anak SD SMP, dengerin. Kalau anak SD SMP itu disuruh dulu baru nyatet. Sekarang Anda sudah S2. Saya nggak usah nyuruh, harusnya Anda catet dong. Gimana? Kita bisa simpulkan arah Anda kemana. Itu loh. Jangan nyimpulkan aja. Sekarang ulangi pertanyaan saya apa? Ulangi pertanyaan saya apa? Ayo. Mulai Ulangi. dari pernyataan Anda. Coba dari ulangi. Enggak. Ulangi 2 pertanyaan Anda. Iya. Oke, silakan ulangi 2 pertanyaan saya. Silakan. Kesimpulannya hanya Anda Kok ingin saya kesimpulan? menjelaskan. Udah. Udah, lu diem sekarang, ganti Yosi. Udah, lu diem dulu G2M. Udah, ganti Yosi. Silakan Yosi. Jadi gini teman. Gini, jadi soalnya kan tadi bilang 1 pertanyaan dijawab 1 gitu. Tadi bro kan Enggak, bukan 1 pertanyaan 1. Enggak, aku nggak bilang gitu Yosi. Aku bilang 1 poin dulu diselesaikan, nanti ganti 1 poin. Nah, aku belum dapat poinnya gitu loh. Jangan kayak 1 pertanyaan gitu. Itu nggak dapat poin itu. Saya selesaikan dulu 1 poin. Setelah selesai, kesimpulannya begini. Oke, silakan Anda bertanya. Tenang aja Yosi. Saya mungkin nggak akademis. Ini bukti, ini saya akademis Yosi. Nggak mungkin saya nggak akademis. Tenang, santai. Gitu loh, paham ya sih? Bro, iya benar. Tadi kepanjangan. Tadi kan bro langsung 2 pertanyaan sama GM 2M ini. Kan cuma 2 bro. Ya kalau saya tanya 10 gitu bro. Kalau 10 barulah oke lah Anda lupa. Cuma 2 loh pertanyaannya loh. Masa nggak inget sih? Heran saya. Tapi kan peraturannya harus satu pertanyaan 1 pertanyaan begitu. Bukan langsung. Ya udah gini aja 2 pertanyaan saya itu tolong 1 aja ulangi. Udah 1 aja ulangi. Nah, coba kamu tanyain lagi apa itu. Ya kan baik. Ketawa. Yang kayak gini nih kadang saya gini loh ya, heran teman-teman ya. Bahwa Iya, gini bro, kalau kamu mau diskusi, gini bro, Adi, kalau lu berdiskusi yang baik, itu trik pertanyaannya Anda untuk menunjukkan kebodohan lawan bicara Anda. Nggak boleh seperti itu. Loh, saya nggak usah merasa lebih. Anda Bang G2M, Anda harus menghargai. Dengar Yosi, gue bela lu ini, dengerin ya. Saya sedang berbicara dengan Pak Yoshinoya. Bang G2M sebagai saudara Kristennya Yoshinoya harus saling menghargai dong. Masa Yoshinoya ngomong, lu ngomong, gimana etika lu? Saya nggak menimpal Katanya dia, S2. saya menimpal Anda, saya menghormati dia. Lah buktinya dia ngomong juga Anda ngomong. Ayo. Ya, kita kan Ayo. nggak dengar. Ya, Ketika nggak dia selesai berbicara, denger. baru saya berbicara. Itulah Anda sendiri yang bisa. membongkar, Trik loh lama kan? Anda gunakan. Kok trik lama? Anda sendiri yang membongkar kebodohan Anda di sini. Anda sendiri yang membongkar etika Anda di sini, bukan saya. Udahlah, saya serahin ke tamu-tamu saya. Aduh, percuma. Udah, lanjut Aki Abu Adit mungkin mau ngomong sama Yoshinoya atau Bang Miki. Saya membodohi orang. Ya sudah, anggaplah saya membodohi Anda. Sudah selesai. Udah. Host aja. Udah, aku jadi host aja ya, Bang Miki atau Bang Irwan atau Bang Anca atau Ustadz Arif atau Bang Abu Adit, silakan mau sama Yosi. Silakan. Oke. Silakan yang Oke, lain, saya tapi gedein ya. masih di tema yang sama ya. Temanya masih kelihatan nggak temanya? Ya, ada. Saya sudah lempar ke Bang Ar menunjukkan saya menyerah untuk bertanya. Itu tadi pertama ya. Karena kita berbicara ini tidak masuk ke ranah iman, belum masuk ke sana. Nggak berbicara. Kita bicara transmisinya saja dulu, karena tidak bisa kita pungkiri bahwasanya Bible hari ini itu dia bukan kitab yang ibaratnya seperti bobo, ya. Ini kitab besar yang memiliki pengaruh besar, ya kan? Tentu ada transmisi. Nah, untuk memverifikasi atau memvalidasi kebenaran, tentu kita harus berbicara tentang otoritas.
Yang dari tadi kami tanya, di dalam Bible itu siapa yang memiliki otoritas menjelaskan isi tulisan itu yang akhirnya nanti divalidasi. Itu yang kami tanya sebenarnya dari tadi. Nggak ada masuk ranah iman, karena saya mau bertanya balik nih, sebelum Anda itu mengetahui ini Bible yang berbicara tentang hukum, berbicara tentang Tuhan, Anda baca dulu baru iman atau iman dulu baru baca? Kan itu nanti pertanyaannya ke sana lagi. Tapi masalahnya bukan di situ. Otoritas yang mampu atau yang bisa menjelaskan isi firman Tuhan yang sudah dituliskan itu siapa? Itu dulu, biar jangan panjang-panjang nanti tambah bingung. Oke, GM mau dijawab? Yosi aja Yosi. Lu aja. Enggak, bentar. Tadi kan si GM yang pertama. Iya, sekarang lu. Yang bertanya. Bentar. Lu diskusi sama Aki Abu Hadid, lu. Iya. Nanti lu juga silakan tanya. Ini dijawab dulu, diselesaikan dulu poin ini. Tadi saya sudah jawab, Bang. Tadi saya sudah jawab panjang lebar, Iya. tapi mereka nggak bisa menerima itu. Sekarang silakan, Aduh, Abang jawaban apa? Lu pertanyaan aja nggak paham, gimana mau jawab? Jadi gini bro Abu kan bertanya otoritas siapa yang paling bisa menjelaskan tentang otoritas ini, kan benar gak bro? Nah, itu juga bisa jadi pertanyaan balik ke bro, apakah bisa juga siapa yang bisa Bisa. Kami siap dengan itu, makanya kami buka, karena supaya dua arah, nanti Anda pun bertanya yang sama ke kami. Kami bisa jelaskan itu terkait Al-Quran ya, transmisi Al-Quran ya. Kalau tadi saya dengar dari bawah ya, ya nggak semua mungkin saya dengar dari bro G2M itu dia sudah menjelaskan sebenarnya. Tetapi yang saya dapat di sini teman-teman mungkin nggak terima dengan penjelasan dia. Padahal itu pertanyaan teman-teman yang sudah dijawab. Gitu. Karena maksudnya saya nggak tahu ya, mungkin pemahaman gini bro. Saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang tidak paham atau nggak atau bagaimana gitu. Soalnya tadi saya dengar di bawah sudah dijawab sama dia, udah berkali-kali dijawab. Jawab, saya tanya siapa otoritas tertinggi menjelaskan Bible? Katanya Allah sang sumber. Oke, saya terima jawabannya. Baik. Sekarang firman itu kan disampaikan tuh dan dicatat itu, benar kan? Oke. Pada saat itu saya tanya, apakah langsung dicatat atau setelah sang pembawa firman ini tidak ada lagi? Tidak ada. Sejarahnya kan begitu. Sama-sama kita tahu kan? Oke. Nah, lalu siapa yang memiliki otoritas sudah tahu ya otoritas Allah. Bagaimana cara Allah memverifikasi bahwasanya tulisan-tulisan itu benar lalu divalidasi kemudian? Iya. Jadi bagaimana Allah memverifikasi ya? Bang Yosi, kalau jawaban ya kami percaya bahwa itu nggak bisa. Itu sudah iman tuh, Bang. Makanya saya juga bisa beriman Bobo adalah kitab suci saya kalau pakai jawaban itu. Makanya saya bilang caranya bagaimana, kapan. Iya. Umpamanya gini, nubuatan di dalam Alkitab ya, baik di dalam Perjanjian Lama di kitab Taurat ya, yang bagaimana itu sebelum terjadi itu kan terjadi, itu namanya terverifikasi, benar tidak bro? Nah, umpama Yesus ini sebelum dia datang ke dunia itu sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab Taurat. Nah, itu contoh. Itu diverifikasi di dalam kitab Injil. Itu salah satunya verifikasi menurut saya. Nah, mungkin pelan-pelan kita sekarang begini. Definisi dulu ya. Bentar. Definisi dulu. Apa itu artinya verifikasi? Apa itu artinya otoritas? Apa artinya validasi? Mungkin kita berangkat dari definisi dulu ya. Bro. Iya. Itu saya jelaskan sedikit ya. Yang tadi bagaimana ini satu-satu bro kalau ini. Bagaimana yang sebelum terjadi, hal yang belum terjadi di dalam kitab Taurat ya, untuk mewahyukan hal akan terjadi atau diramalkan akan terjadi. Contoh seperti Yesus ya, sebelum dia datang ke dunia ini, dia sudah diwahyukan, contoh diwahyukan ya, diramalkan umpama gitu, contoh bicara orang supaya paham, diramalkan. Nah, itu yang akan terjadi. Apakah itu terverifikasi? Itu terverifikasi dengan apa? Di dalam kitab
Injil, yaitu Yesus sendiri yang datang Bukan itu, yang bro. menjadi manusia. Iya, Bro, bukan itu. Bukan Coba itu, diam dulu. bukan itu Bang Yos. Karena kita biarkan Bang Yos berbicara, Nah, ujungnya kami nggak minta itu Selesai dulu. begitu loh. Ah, enggak, ini Iya. berbicara tentang sebelum terjadi dan terverifikasi. Nah, Bro itu salah Yosi, satunya. saya tengahin ya Bro Yosi. Yang pertanyaan dari Aki Abu Adit bukan ke situ, tapi Anda membawakan ke situ Nah, sehingga iya. nggak nyambung, gitu loh. Kok nggak nyambung sih, bro? Loh. Katanya mau terverifikasi. Terus satu lagi pertanyaan. Anda sudah berbicara. Siapa otoritas yang San- tertinggi? Iya, sebentar. Aduh. Anda sudah berbicara dari tulisan yang Anda baca, yang sementara yang saya tanya, bagaimana meyakinkan bahwa tulisan yang Anda baca itu benar atau tidak? Itu. Anda sudah berbicara melampaui, sudah lewat. Sebenarnya itu next stepnya. Saya berbicara masih di bawah, di dasar. Belum naik ke situ. Bang Yusi paham nggak Bang Yusi? Belum Iya, sampai iya, ke iya. sana. Saya- Belum sampai ke sana. Jadi Itu lo- Abang sudah ya, langkah tadi tuh. Saya masih di bawahnya Gimana? gitu. Nah, ya. Berarti bro kan mengejar siapa yang otoritas yang tertinggi untuk Sudah dijawab. verifikasinya itu kan? Ya, sudah ditanya. Otoritas adalah Allah itu sendiri. Oke, saya terima. Lalu caranya Allah itu memverifikasi tulisan-tulisan yang sudah dibuat oleh, kita anggap itu murid-murid Yesus. Nah, cara gimana cara verifikasinya? Sebenarnya saya mau bertanya soal waktu juga, karena transmisi Bible ada beberapa tahapan, ada tiga Ini, bro. tahapan. Ya. Buktinya memverifikasinya itu ada buktinya yang terjadi. Gitu loh. Itu kan saya Ya udah gini aja. contoh kayak Yesus. Gini aja Aki Abu Adit, kita spesifik aja udah kan katanya buktinya udah terjadi kan gitu kan. Iya, iya. Nah, kita spesifik di sini nih. Kita spesifik di apa namanya? Markus 1 ayat 1. Nah, itu tulisan Markus 1 ayat 1 itu itu yang itu yang nulis kan Markus. Nah, dia Markus itu dapat dari siapa? Tunggu Markus berapa? Markus 1 ayat 1. Dia dapat dari siapa? Nah, kita langsung spesifik aja biar nggak muter-muter. Ya, maksudnya Biar larinya ke nubuatan dia. dari dasar supaya kita sama-sama paham, baru masuk Iya, ke harusnya kasusnya, kan gitu. Iya, Harusnya supaya setelah gitu. iya. Inilah permulaan. Ya. Ah, oke. Yang jadi pertanyaan apa, Bu? Oke, itu kan yang nulis Markus, bener nggak? Aduh, Ya. anakku. Coba Oke, yang nulis itu kan Markus. Aku nggak bisa kenceng-kenceng ya, teman-teman karena anakku tidur. Nah, yang nulis kan Markus. Makanya, Nah, gini, makanya host Belum selesai. dia nanti bentar. iya. Makanya host dia Aku sekali ya. Ya sekali. Itu kan yang nulis Markus. Nah, aku selesaiin dulu dong. Itu kan yang nulis Markus. Katanya Nah, ada adik di situ, aduh, ada bayi. Udah gantian ganti ya, lah, Bos. Yosi. Katanya sama Gantian, teman-temannya Yosi. dulu. Aku Yosi. udah selesai dengan teman-teman. Yosi. Coba host boboin adik Aduh. dulu, boboin adik. Tunggu. Aku titip pertanyaan deh ke Aki Abu Adit. Aku titip pertanyaan ya. Udah. Ya, bobo Aki. adik. Iya udah. Aku titip pertanyaan ya. Itu Markus 1 ayat 1 kan yang nulis Markus. Nah, pertanyaan saya, kapan Yesus itu memverifikasi tulisan Markus 1 ayat 1? Silakan Aki Abu Adit, dilanjutkan. Oke, boboin dulu pertanyaannya ya. terbangun gimana? Enggak, Bang Yosi, jelas pertanyaannya ya. Ya gimana, Bro? Ya, Markus 1 tadi ditulis oleh Inilah Markus. permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Ya. Ya. Oke. Permulaan Injil paham artinya. pertanyaannya ya. Iya. Mau aku jelasin nggak? Iya, silakan. Tapi saya tekankan lagi, paham pertanyaannya ya. Iya. Tunggu. Saya jelasin dulu, Bro. Kalau saudara-saudara teman-teman di sini paham ya syukur, kalau tidak paham ya Bukan Bang, atau yang gitu. abangku. Pertanyaan saya ulang ya. Markus Soalnya gini, Bro. itu yang menuliskan Markus, ya kan? Benar ya? Benar. Oke, yang memverifikasi tulisan Markus siapa? Nah, kalau kayak Bro tadi bawakan si Bro Arinsia kan, siapa yang memverifikasi ini tentang Markus 1 ayat 1 kan? Ini adalah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah, ya. Ini kalau kita baca di sini, ya, ini menceritakan tentang bagaimana ceritanya Yesus di dunia. Kita tidak Bro.
Nanyain isi. Nggak tanya itu bro, nggak tanya Nggak itu, tanya gimana isi. sih lu? Nggak nanya isi. Nggak tanya isi tulisannya. Yang memverifikasi tulisan Markus itu siapa? Kan tentu yang memverifikasi pasti yang harus punya otoritas dong. Gak mungkin tukang becak datang verifikasi tulisan Markus, atau jemaat datang verifikasi tulisan Markus. Gini, Tentu ya, tentu yang memverifikasi adalah yang memiliki otoritas. Iya, tadi kan sudah dijawab sama bro tadi. Bro siapa tadi? G2M. Ya, Teman-teman Kayak Allah. Oh iya, Punya otoritas. Apa? Iya Allah. Terus apa lagi? cara dia memverifikasi tulisan Markus gimana? Jawab. Ya, cara dia memverifikasi tulisan Markus gimana? Membuktikan hal-hal yang di dalam Alkitab itu yang tertulis bisa terjadi atau tidak, itu membuktikan verifikasinya, bro. Bukan. Nyata atau tidak, gitu. Itu pembuktian. Itu Iya, pembuktian. bro, ini bertanya. Contoh, saya bertanya sama bro ya. Verifikasi itu apa sih, Yosi? Yosi, verifikasi itu apa sih? Verifikasi itu apa? Ya, itu aja dulu. Otoritas Verifikasi itu itu apa? apa? Nah, otoritas itu apa? Verifikasi itu apa? Silakan Yosi. Iya, tadi kan sudah dijelaskan sama teman kita tentang verifikasi. Saya juga udah jelaskan tadi. Tapi teman bolak-balik di situ. Gitu loh. Jawab aja, jawab aja. Verifikasi adalah verifikasi adalah. Nah, buka kan? Jadi pertanyaan. Iya, verifikasi adalah. Jawab aja dulu. Coba. Ya, teman-teman, ini kan kita berdiskusi. Nah, ini kelebihanmu ketika ditanya muter-muter. Ini kelebihanmu memang. Kalau ditanya itu jawab. Gini, mengejar. Verifikasi adalah fokus. Verifikasi adalah Nah, coba bro Adinsia diam aja, tidurin, boboin. Tadi katanya mau diam. ya udah Aki Abu Adet silakan Aki dikejar dulu ya. Nah, jaga anak dulu. Iya, gini bro, Ada. mengejar Ya, udah. sesuatu yang Udah. Jangan ngatur host ya, jangan ngatur host ya. Hostnya nggak suka diatur, udah jangan ngatur host. Oke, lanjut. iya, diam. Ini tinggal kasih keluar selesai. bentar. Iya. Saya udah bilang jangan ngatur host. Ini di sini yang jadi kurios itu saya. Yang jadi kurios itu saya. Jangan ngatur host ya. Iya, Oke. ya, makanya lanjut. Makanya gini bro, kalau diskusi jangan menang sendiri. Kalau mau berdiskusi yang baik, saya pun bisa Silakan aja, silakan. Ya, dari tadi diskusinya nggak baik apa gimana, Jo? Yes. Iya, Dan tadi itu diskusinya kan sudah baik. harus mengikuti keinginan teman-teman kan gitu. Enggak, Saya maksud bisa saya nggak jangan-jangan mengikuti keinginan saya kau kalau sendiri berdiskusi? yang tidak bisa kemudian mendefinisikan apa itu kitab suci, Yos. Iya, kita kan diskusi tentang kitab mana yang ini kan kitab mana kalau saya kasih Gini. judul ya. Apakah kitab ini bisa terverifikasi hal-hal yang terjadi atau tertulis dalam Alkitab itu sendiri? Itu pembuktian. Itu Bisa pembuktian nggak? nanti. Iya, pembuktian bisa nggak? Oke, Jadi setelah itu aja, diverifikasi kalau- baru ada pembuktian. Dan verifikasi belum. Kita belum bicara otoritas. Otoritas artinya apa menurut KBBI? Baik, saya bacakan. Otoritas adalah hak untuk bertindak, kekuasaan, wewenang, atau hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Itu otoritas. Artinya kekuasaan itu ada di dia. Oke, sekarang kita berbicara Bible. Berarti yang memverifikasi tulisan adalah yang memiliki otoritas. Oke? Bro, lagi yang tadi bro. Gitu. Tunggu, saya jelaskan satu-satu. Yang memiliki Yang otoritas. tadi di bawah. Ya, Dia sabar. yang tadi pertama di sini. Jadi dia yang yang bertanggung jawab di atas ini dulu. Naikin dia dulu. Oh, itu Saya tergantung bantu. host. Ya, saya jelaskan aja. Jadi biar paham seperti itu. Jadi yang memverifikasi adalah yang memiliki otoritas atau diberikan kekuasaan kepada dia untuk melakukan tindakan yang namanya verifikasi. Oke? Nah, kita berbicara Alkitab, sebuah kitab suci dari Tuhan yang nantinya itu dituliskan. Sumber adalah Allah itu.
Oke kan? Allah yang memberikan firman. Kemudian ditulis. Proses penulisan Alkitab kita tahu sama-sama.